Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, Kanal TV Anak Bangsa. Baru-baru ini naik ke permukaan ruang publik, ramai dengan satu hal yang menarik, karena ini berkaitan dengan sejarah Bapak bangsa kita, Bung Karno. Ada seorang kolektor barang antik yang ditawarkan untuk bantu menjualkan. Apa itu? Surat nikah dan surat cerai dari Bung Karno. Waktu perkawinannya dan perceraiannya dengan Ibu Inggit Ganarsih. Nah, 25 miliar nilainya. Nah, bukan soal nilainya atau penjualan, tapi bukankah Bung Karno itu adalah bapak bangsa kita dan penggores sejarah besar dari bangsa Indonesia. Apapun itu, peninggalannya menjadi artefak sejarah bangsa kita. Nah, kita berbincang sedikit mengenai sejarah, artefak sejarah, mengenai surat nikah dan cerai Bung Karno dengan Ibu Inggit Ganarsih. Bersama saya sudah ada Mas Rudi S. Kamri, pengamat sosial politik. Gimana Mas, surat nikah dan cerai artefak sejarah Bung Karno? Ini memprihatinkan Mas. Ya. Oh ya? Meskipun akhirnya saya dengar berita itu sudah dibantah oleh Pak Asmar Hadi ya. Jadi cucu angkat dari Bu Inggit. Ya. Tapi kalau ini bisa dibuktikan oleh si penjual yang di online tadi, ini suatu hal yang sangat mengenaskan ini karena menyangkut seorang tokoh bangsa, bapak bangsa, dan seorang proklamator gitu loh. Ini kan mengenaskan. Jadi Bu Inggit ini Mas, ini luar biasa. Dari 9 istri Soekarno, ya, beliau ini mempunyai rentang panjang hubungan cinta yang paling lama, 20 tahun. 20 tahun ya? Ya. Jadi mulai tahun 1923 sampai tahun 1943. Oh, iya, Kalau boleh saya izin dulu memberikan edukasi pada sahabat Indonesia tentang siapa sih 9 istri Soekarno gitu ya. Ini perlu tahu karena tidak semua orang tahu. Ya, itu ini fakta sejarah sih. Fakta sejarah karena beliau memang luar biasa dan beliau mempunyai hubungan yang sangat indah gitu ya dengan beberapa perempuan. Istri Soekarno yang pertama itu adalah putri sulung dari Cokroaminoto. Itu namanya Utari Cokroaminoto. Iya, Bu Utari ya. Ya. Bung Karno waktu kecil itu sekolah di Surabaya dititipkan ke Pak Cokroaminoto. Di situ dia satu kos dengan Muso. Iya, betul. Tan Malaka di situ. Karena apa namanya? Cokroaminoto itu kan tokoh syarikat Islam ya. Jadi banyak para nasionalis yang berkumpul di situ. Dan kalau Bung Karno jujur berbicara bahwa HOS Cokroaminoto adalah guru politiknya dia. Iya. Ini luar biasa. Jadi mentornya. Ya. Termasuk Tan Malaka dan Muso. Muso itu tokoh PKI. Itu pernah berkawan di satu kos di rumah Cokroaminoto. Nah, pada saat Bung Karno berumur 20 tahun, itu Utari masih berumur 16 tahun. Nah, dikawinkanlah oleh Pak Cokroaminoto dan kemudian waktu itu kan Bung Karno sekolah di Bandung ya. Sekarang ITB kalau nggak salah ya. Beliau ngambil teknik ya. Beliau itu insinyur teknik Mas. Iya, di Bandung. Di Bandung. School. Ya, jadi luar biasa. Nah, pada saat beliau kos di tempatnya Pak Hasan di Bandung itu, beliau jatuh cinta dengan ibu kosnya, ya. Dan cantik jelita. Iya. Jadi bernama Ibu Inggit Ganarsih. Ya. Nah, karena sudah jatuh cinta dan menginginkan untuk mengawini Ibu Inggit, maka si Ibu Utari ini dipulangkan ke orang tuanya dengan baik-baik. Luar biasa. Dipulangkan. Ini cerita asmara yang luar biasa. Dipulangkan kemudian pisahlah mereka. Nah, hebatnya seorang Soekarno itu sangat gentle. Jadi waktu itu beliau tahu bahwa Bu Inggit ini ibu kosnya masih punya suami. Dia gentle menghadap suaminya, izin untuk menikahi istrinya. Ini luar biasa. Nah, akhirnya terjadilah pernikahan tahun 1923 sampai tahun 1943. Nah, ada surat nikahnya itu ya. Surat nikahnya. Nah, ini yang diperdebatkan. Ini menarik. Bu Inggit ini menurut saya adalah satu-satunya istri Soekarno yang menemani Soekarno dalam masa perjuangan. Iya, saya mulai pernah pembuangan di Ende, pembuangan di Bengkulu, itu luar biasa. Dulu ada memoirnya saya pernah baca tuh. Ku antar ke gerbang judulnya. Nah, itu persembahannya untuk Inggit Ganarsih. Iya. Meskipun Bu Inggit ini lebih tua daripada Soekarno. Betul. Ya. Jadi pada waktu pernikahan dengan Bu Inggit, Soekarno tidak mempunyai anak. Nah, tapi diangkatlah anak asuh yang namanya Ratna Dumilah. Oke. Itu anak asuhnya. Nah, pada saat dibuang di
Bengkulu. Nah, Bu Inggit ikut sama anaknya ini. Ratna Dumila ini. Ratna Dumila ikut di sana. Bung Karno mengajar anak di sana. Ada teman anaknya yang cantik jelita, namanya Fatmawati. Oh iya, di Bengkulu ya. Ya di Bengkulu ya. Iya, betul. Akhirnya jatuh cinta, Bu Inggit memarah, kemudian ya biasalah cemburu dan sebagainya. Akhirnya beliau minta pisah karena waktu itu Bung Karno berniat untuk mengawini si gadis cantik jelita ini dari Bengkulu, Bu Fatmawati. Bu Fat ini. ya, Bu Nah, Fatmawati ya. akhirnya dengan dibantu oleh Bung Hatta, kemudian Ki Hajar Dewantoro dan satu lagi siapa saya lupa, akhirnya Bu Inggit diceraikan oleh Soekarno. Oke. Ini Bu Inggit ini luar biasa. Nah, Harusnya ada beliau surat ini cerainya. Ada surat cerainya. Nah, itu ada surat kawin dan surat cerai. Ya. Ini yang mau di... Ya, ini paling panjang 20 tahun Mas. Iya, Nah, iya. dengan Bu Fat itu kan berarti istri ketiga. Punya anak satu Guntur Soekarno Putra. Oke. Yang kedua Megawati Soekarno Putri. Yang ketiga Rahmawati Soekarno Putri. Oke. Yang keempat Sukmawati Soekarno Putri. Oke. Dan yang paling bungsu Guruh Soekarno Putri. Oke. Nah, pada saat usia perkawinannya berjalan 16 tahun, Oh, dengan Bu Fat ya. Bu Fat ini Pak Karno dengan gentle minta izin ke Bu Fat untuk mengawini janda beranak 5 yang namanya Hartini. Oke. Ya, ini tentu marahlah Bu Fat lah, karena beliau ibu negara kan. Dan apa yang terjadi Bu Fat luar biasa. Pada saat Bung Karno berkehendak untuk menikahi Hartini, apa yang terjadi? Beliau langsung datang ke Bandung, sujud di kakinya Bu Inggit. Bu Bu Inggit? Fatmawati. Iya, karena Bu Fatmawati merasa dulu pernah merebut Bung Karno dari Ibu Inggit ini. Oh, yang datang ke Bandung tuh Bu Fatmawati. Bu Fatmawati. Iya, sujud syukur minta maaf. Itu luar biasa. Ini kisah yang sangat dramatis sebetulnya. Iya. Dan kedua beliau ini berpelukan luar biasa. Karena ini cerita-cerita ya. Ini sisi lain dari tokoh bangsa kita Soekarno nih. itu luar biasa. Jadi Tapi bukan Bung Karno itu gentle, Iya. ya selalu gitu gentle. Jadi tidak pernah dia kawin diam-diam. Nah, Nggak ada simpenan-simpenan begitu ada. ya. Jadi- Jadi siapa tuh yang sekarang lagi ada birahi politik katanya? Nah, Oke. itu lain lagi, Nyambung. dengan Bu Hartini, beliau punya anak 2. Oke. Iya, jadi Bu Hartini punya anak 7. Kenapa? Bu Hartini sendiri punya anak 7 jadinya. 5 sama 2 ya. Dua. Yang pertama adalah Taufan Taufan, Soekarno ya. Putra, ini sudah almarhum. Oke. Oke, yang kedua adalah Bayu Soekarno Putra. Oh. Masih ada sampai sekarang. Iya. Nah, dengan cintanya Bung Karno dengan Hartini belum selesai ini. Belum selesai. Wah, datanglah yang namanya Kartini Manopo. Manado. Manado, Bos. Nah, Oke. jatuh cinta lagi gitu. Dengan akhirnya beliau kawin juga gitu. Tapi belum selesai juga, Mas. Belum selesai juga ya. Ada yang namanya Haryati, penari istana. Nomor berapa itu jadinya hari Jadi kalau saya urut ya, Utari, Tari, Ibu Inggit, Inggit, Ibu Fat, Fat, Ibu Hartini, Hartini, Kartini Manopo, Kartini Manopo, yang keenam Haryati. Haryati. Oke. Saya 6. Nah, pegang 6 nih. Oke. kawin ini. Bu Haryati penari, Mas. Belum selesai, sahabat Belum Indonesia. selesai. Masih ada Ya. 3 lagi. Pada waktu beliau dinas ke Jepang, ya ada seorang ladies escort, ya dalam tanda kutip geisha, ya. Geisha itu ladies escort kalau zaman sekarang, Mas. Oke. Lady Apa itu escort, lady escort ya? lady escort itu mendampingi pejabat lah, mendampingi, oke. ya. Untuk mendampingi untuk makan-makan, itu tidak ada kaitan dengan seksual ini. Ini hanya mendampingi sebagai Ya, lady escort. mendampingi, oke. Ya. Cantik sekali ini orang Jepang ini. Namanya Naoko Nemoto. Ah, Kirei Desne. Nah, akhirnya jatuh cintalah beliau pada itu. Kemudian diajak ke Indonesia, namanya dirubah menjadi Ratna Sari Dewi Soekarno. Oh, Sekarang masih hidup beliau. masih ada ya. Masih hidup, itu yang ke-7. Ada putri kalau nggak Putri salah. satu, namanya Kartika Soekarno Putri. Luar biasa ya. Mereka di New York sekarang. Kartika itu sekarang di New York dan York, ya. menjadi seorang eksekutif maju. Jadi kalau Bu Ratna Said Dewi itu masih di Eropa. Beliau itu seorang sudah berumur 80 tahun tapi masih sehat gitu. Ya, luar biasa, Beliau ya. seorang lobis, Mas. Iya, iya. Kalau bisnis-bisnis itu beliau luar biasa. Jago, ya. Dan sering juga datang ke ke Indonesia kalau dan nyekar ke makam Bung Karno di kampung saya. Blitar. Aduh. Nah, dengan Neko Nemoto yang ke-7 belum selesai, sahabat Indonesia. Ketemu lagi sama perempuan cantik yang namanya Yurike Sanger. Manado lagi. Nah, itu dia. 8. 8 nih. 8 ya. Nah, itu tahun 60-an sekian.
Nah, menjelang beliau jatuh sebagai presiden, kawinlah sama gadis Jakarta yang cantik cita, rentang usia itu hampir 40 tahun lebih. Oke. Iya, Vitalitasnya luar biasa. luar biasa. Jadi beliau sudah berumur 64 tahun begitu ya. Tapi yang gadis ini masih sekitar 20 tahun. Namanya Heldi Jafar. Oh, Heldi Jafar. Heldi Jafar. Ini adalah istri terakhir dari Bung Karno. Nah, Heldi Jafar ini saya ingatkan saja, ini ibu dari Maya Arisigit dulu. Arisigit Soeharto pernah punya istri namanya Maya sebelum cerai ya. Iya. Maya ini adalah Anak dari putranya Bu Heldi, tapi bukan dengan Bung Karno. Oh, oke, bukan Ya, dengan Bung Karno. Bukan dengan Bung Karno. Karena setelah Bung Karno wafat, Bu Heldi ini kawin lagi. Oh, gitu. Dan mempunyai anak si Maya ini. Oke. Nah, ini runtut ceritanya. Jadi ada 9 istri, ada yang dicerai, ada yang bersama dan sebagainya. Hampir Tapi penuh nih, Mas. kenapa? Hampir penuh. Jari saya. Romantika Soekarno luar biasa. Iya. Ya, cintanya menarik dan beliau seorang flamboyan ya. Dan jadi penakluk wanita, mungkin karena Gemini katanya. Ya. Jadi beliau itu lahir pada saat Fajar itu tahun 1901, Mas. Iya. Beliau itu lahir di situ. Membuka abad 20. Ya, jadi lahir Putra Fajar. Ya, karena lahirnya di hari setelah subuh, jadi Fajar merekah. Nah, ini terkait hal itu, kembali lagi ke surat cerai ini, saya harus memberikan atensi kepada hal ini karena seharusnya negara menyimpan. Iya. Ini Negara Bapak menyimpan ini artefak yang luar biasa. Dan yang berikutnya, Mas, saya mempertanyakan juga, kalau nggak salah tahun 2008 Bu Inggit ini pernah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Oh, Iya, tapi ini perlu dikoreksi ulang ya, karena dulu pernah dimunculkan, tapi kok nggak pernah Perlu nggak dicek pernah ulang diekspos lagi. Ya perlu dicek ulang lagi, karena beliau ini luar biasa. Beliau yang mendampingi Soekarno pada saat ditahan di Bance, ditahan di Sukamiskin, diasingkan di Pulau Indi, di NTT sana, kemudian di Bengkulu yang terakhir belum mendampingi. Jadi saat-saat susah pergerakan dan perjuangan Soekarno itu justru yang berperan mendampingi seorang Soekarno adalah Ibu Inggit ini. Dan beliau kalau nggak salah banyak memberikan inspirasi kepada Bung Karno, menguatkan semangat dan membuat Bung Karno menjadi seorang suami yang tabah gitu. Bung Karno berapa kali di penjara kan? Iya. Di Bance, di Sukamiskin, kemudian diasingkan ke Ende, kemudian diasingkan lagi ke Bengkulu gitu. Itu didampingi Bu Inggit terus itu. Luar biasa. Sosok perempuan tangguh. Jadi perempuan tangguh Indonesia itu adalah Ibu Inggit, dan beliau itu orang Bandung, Mas. Iya. Inggit Ganarsi ini. Dan Sunda, pada saat muda beliau ini sangat cantik. Jadi hampir tidak ada istri Soekarno yang tidak cantik. Iya. Semuanya cantik-cantik. Semua cantik-cantik ya. Dan santunnya luar biasa. Iya. Kalau lihat Bu Hartini itu ada dulu istilahnya kebaya Hartini. Oh iya, Karena betul. begitu luwes kewes gitu ya. Iya. Sanggul Hartini itu terkenal sekali. Iya, Karena betul. beliau orang Jawa. Oke. Bu Hartini ini orang Ponorogo. Ponorogo ya. Ya, kalau Bu Fat kan orang Bengkulu ya. Beliau Sumatera. Jadi Oke. Megawati, Guruh, Guntur, Rahma, Sukma itu adalah keturunan separuh Jawa, separuh Bengkulu. Oke. Ini luar biasa. Jadi Iya. ini saya berikan informasi bukan untuk apa-apa, Mas, Iya, untuk iya, memberikan pencerahan pada anak bangsa bahwa kita pernah mempunyai seorang presiden yang luar biasa Iya. dan gentle gitu loh. Iya. Dan Tidak para pernah ada loh, Mas, seorang laki-laki datang ke suaminya, saya minta izin istrimu saya minta jadi istri saya. Loh, ada berani nggak? Hanya seorang Soekarno yang berani, gagah berani begitu. Dan dia Gentle. masih statusnya punya istri lagi ya. Bu Utari tadi ya. Udah masih betul tadi. Iya. Begitu dikasih ACC diserahkan, gentle juga kepada Pak Cokroaminoto. Pak, saya kembalikan lagi. Nah, konon, ini kata Bung Karno nih, Iya. Utari ini dikembalikan dalam kondisi masih perawan katanya. Karena masih muda banget, 16 tahun, Mas. Jadi katakanlah belum disentuh, tapi mereka ini hubungannya sangat dekat. Karena waktu kecil Soekarno di situ, di serumah itu. Oh gitu. Jadi lebih kayak kakak adik gitu. Iya. Akhirnya dikawinkan ya. Tapi Bung Karno waktu mengatakan bahwa saya kembalikan Utari kepada Bapak Cokroaminoto dalam kondisi yang masih suci. Oke. Ini yang luar biasa. Iya menarik, sahabat Indonesia. Dan saya kira negara ini harus menelusuri ini. Kemana akta surat nikah dari
Bu Utari gitu ya, mungkin cerainya bagaimana, atau mungkin masih kawin siri atau apa, kemana surat nikah dari dengan Ibu Fat gitu ya, dengan Ibu Hartini, dengan Ibu Kartini Manopo, dengan Bu Haryati, dengan apa namanya Ratna Sari Dewi, kemudian dengan Ibu Yuri Kesanggar, dan terakhir pada Hildi Jafar. Ini harusnya dimuseumkan. Karena ini sebagai pembelajaran, bukan untuk menjelekkan ya, karena beliau juga tidak pernah 9 sekaligus, tidak pernah. Selalu paling maksimal, beliau itu kan orang muslim yang baik. Maksimal 4 gitu loh, yang dipertahankan. Begitu ya. 4 saat-saat yang sama. Nah, yang lain Bu Utari dicerai, Bu Inggit dicerai. Jadi kalau Bu Fat tidak, ya. Bu Fat karena waktu itu pada saat Hartini masuk dalam kehidupan Bung Karno, Bu Fat keluar dari istana. Dan pada waktu itu yang terjadi, semua orang di Republik ini, khususnya para perempuan, memihak kepada Bu Fat. Nah, jadi Bu Fat akhirnya pindah ke Jalan Sriwijaya Jakarta. Solidaritas sekarang Bu Fatumati. Sekarang ditempati oleh putra bungsunya, Buruh Soekarno Putra. Yang di Jalan Sriwijaya. Itu. Jadi menarik. Dan Bu Hartini itu tidak tinggal di Istana Negara. Beliau ada pavilion di Istana Bogor. Ada juga ada Jalan Jakarta, itu rumah beliau. Jadi memang Soekarno pintar sekali untuk memainkan itu. Meskipun dia harus melukai seorang perempuan, tapi dia gentle. Saya minta izin. Wah, luar biasa. Dan karismanya luar biasa ya. Saya nggak berani. Begitu ya. Nggak berani. Jangan sama istri. Ya, satu aja nggak habis-habis ya. Mau izin minta makan bareng aja nggak berani. Atau mengopi bareng aja nggak berani. Iya, jangan coba-coba. Perang dunia itu Mas, bisa digembok bisa sebulan nggak boleh masuk rumah gitu. Ini bahaya. Sahabat Indonesia, sisi-sisi lain, sisi humanis ya. Tapi tidak baik tahu. Mungkin Mas juga nggak tahu kan? Cerita 9, betul. Nama-nama ini kan urutannya kan belum tahu kan? Iya, karena pernah baca, cuman ini sekarang diingatkan kembali, menarik memang detail-detailnya. Dan saya menceritakan secara kronologi dan urut Mas, jadi jangan sampai dibalik-balik, jangan sampai menyebabkan fitnah. Dan Soekarno selalu gentle, dan hanya 4 yang selalu dipertahankan dalam waktu yang sama, karena beliau kan orang Islam. Kalau apalagi si Ratna Sari Dewi itu mungkin yang paling cantik, karena Jepang kemudian berganti nama menjadi Ratna Sari Dewi. Itu luar biasa. Dan Bu Ratna Sari Dewi ini kan menemani Pak Karno di saat-saat akhir juga ya. Pada saat beliau ditahan rumah di Wisma Yaso itu. Itu sekarang jadi museum. Wisma Yaso. Yaso itu adalah nama adik dari Ratna Sari Dewi. Yaso itu nama Jepang. Nama Jepang, iya. Sebetulnya Wisma Yaso itu rumahnya Bu Ratna Sari Dewi. Coba waktu itu mau digugat atau apa, saya nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Karena dikuasai oleh negara kan. Jadi sekarang jadi Museum Satria Mandala. Jadi, itulah disitulah Bung Karno di tahanan rumah. Itu. Biar bagaimanapun profil dan peran dari Ibu Inggit Ganarsi begitu besar terhadap satu periode yang cukup panjang dari kehidupan Bapak bangsa kita. Mas, sekali lagi Mas, harus bahwa Ibu Inggit ini harus dimunculkan sebagai sosok perempuan tangguh, karena beliau yang mendampingi Soekarno dalam masa perjuangan. Layak beliau dimunculkan kembali sebagai pahlawan. Ini luar biasa ya. Jadi harus kita provokasi masyarakat gitu ya, kepada negara untuk mengangkat Ibu Inggit Ganarsi. Ya, ini luar biasa. Ada nama jalannya kalau nggak salah di Bandung ya. Beliau pahlawan luar biasa, dan di antara 9 ini paling lama mendampingi Soekarno. Periode paling lama ya. 20 tahun. Soekarno masih mahasiswa Mas. Berarti umur 22 ya, Soekarno umur 42 tahun. Berarti 20 tahun mendampingi Soekarno. Betul. Luar biasa. Luar biasa, sahabat Indonesia. Satu kisah lain dari Bapak bangsa kita, dan Ibu Inggit Ganarsi punya peran yang cukup besar dalam kehidupan Bapak bangsa kita. Maka artefak atau peninggalan dokumen sejarah yang bersangkutan dengan Ibu Inggit Ganarsi dan Bapak bangsa kita Bung Karno mungkin selayaknya juga untuk disimpan dengan baik sebagai peninggalan dan tempat pembelajaran bagi generasi berikutnya untuk mengambil semangat dari semua artefak-artefak itu, bukan sebagai benda mati, tapi sebagai satu inspirasi, penyemangat saja. Demikian, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia Maju.